Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek pembuatan dashboard interaktif dengan data harga pangan di mata kuliah visualisasi data. Dengan saya sendiri, moderator Rafa Perisco dengan NIM 230 10 2113. Dan bagian peran saya di sini menjelaskan juga demonstrasi dari dashboard interaktifnya. Baik, selanjutnya saya Akmal Abdul Hasan Adrian dengan NIM 230102014. Peran saya di sini untuk menjelaskan sketsa dashboard. Lalu saya Rizky Syahrul Mubarok dengan NIM 230102119. Eh, s- Tugas saya di sini sebagai processing dan penjelasannya. Oke. Baik, selanjutnya ada daftar isinya dari baca. Selanjutnya, saya akan serahkan kepada teman saya, Iki. Dipersilakan waktunya. Untuk latar belakangnya dari proyek kita yaitu data harga pangan berperan penting dalam ketahanan pangan dan kestabilan ekonomi. Namun masih banyak disajikan secara statis sehingga sulit dianalisis. Oleh karena itu, diperlukan dashboard interaktif yang mampu menyajikan data harga pangan secara visual, inovatif, dan mudah dipahami untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya, ada tujuan dari pengembangannya, yaitu tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah dashboard interaktif berbasis web yang mampu menyajikan data harga pangan dengan secara visual, lalu memudahkan analisis dan pemantauan harga pangan, lalu selanjutnya menghasilkan insight untuk pengambilan dari keputusan. Dan ruang lingkup dari pengembangannya yaitu yang pertama adalah pengembangan dashboard, lalu harga pangan nasional dari dataset eh, Badan Pangan Nasional, lalu visualisasi data interaktif, integrasi peta wilayah Indonesia, lalu yang terakhir adalah analisis tren dan deteksi anomali harga. Untuk metode yang kami gunakan ada tiga ya. Yang pertama ada statistik deskriptif, lalu yang kedua ada deteksi anomali harga, lalu yang ketiga analisis spasial. Dan untuk dataset yang kami gunakan bersumber dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas dengan format datasetnya CSV. Untuk atribut utamanya ada nama provinsi, komoditas, bulan, tahun, dan yang terakhir ada harga. Dan pada tahap pre-processing, eh, yang pertama ada data collection, pengambilan data. Lalu yang kedua di cleaning atau dibersihkan dari format yang missing value. Lalu yang terakhir ada normalisasi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Akmal. Baik, saya akan melanjutkan. Eh, Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan analisis. Jadi bagaimana sebaran harga per provinsi? Yang kedua, komoditas dengan harga tertinggi atau terendah. Yang ketiga ada apakah ada harga anomali harga. Yang terakhir, bagaimana tren harga dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada jenis visualisasi. Yang pertama ada crop eh, choropleth map atau sebaran wilayah. Yang kedua ada line chart, tren dan anomali. Yang ketiga ada bar horizontal dan pie chart atau perbandingan komoditas. Yang ketiga ada heat map atau pola waktu. Yang selanjutnya adalah histogram. Yang terakhir KPI, metrik atau ringkasan data. Yang selanjutnya
teknologi yang digunakan yaitu Python, Streamlit, Plotly, Pandas, dan GeoPandas. Selanjutnya ada Scikit-learn. Yang terakhir ada Scripy. Oke, selanjutnya adalah desain sketsa. Jadi sketsa di sini kita ada sketsa untuk sebaran harga per provinsi. Selanjutnya ada DB2 itu anomali. Anomali harga. Yang gambar ketiga itu anomali harga juga. Yang selanjutnya gambar kedua ini adalah heat map harga per bulan. Yang terakhir ada analisis komparatif komoditas. Baik, selanjutnya adalah implementasi dashboard. Jadi kita ada tiga, yaitu dashboard berbasis web atau Streamlit. Selanjutnya ada visualisasi real time. Yang terakhir adalah interaksi langsung dengan data. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Frisco. Baik, terima kasih Bang Rahman telah menjelaskan. Selanjutnya adalah fitur interaktif. Jadi fitur yang dipakai adalah tentunya fitur dinamis ya. Terus juga ada hover information tentang informasi-informasi dalam datanya gitu. Lalu ada deteksi anomali, mendeteksi anomali data dan juga bisa mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan di pelanjutan penelitian selanjutnya gitu. Dengan G-score dan juga isolation forest. Juga ada ekspor data dan data anomali. Tentunya ada evaluasi visualisasi. Jadi tentunya dengan mengutamakan clarity agar mudah dipahami, juga akurasi sesuai data dengan yang asli, efisiensi cepat menemukan insight-nya gitu. Lalu dan ada estetika paling ya tata letak dan juga warna yang konsisten. Dan insight yang diharapkan yang dihasilkan dari uh, data tersebut adalah perbedaan harga antar provinsi, komoditas dominan, pola musiman harga, dan juga deteksi harga yang tidak wajar gitu. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasi. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Nah, ini adalah dashboard yang telah kita buat dari menggunakan teknologi Streamlit dan juga bahasanya Python. Dan ini adalah filter datanya teman-teman, jadi bisa melihat periode dari eh, misalkan dari Februari sampai Juli. Lalu beras premium misalkan juga kita wilayahnya atur ke Aceh. Nah, maka bisa memperlihatkan ya teman-teman harga rata-rata dan harga tinggi dan juga harga terendah. Nah, untuk dulu ada juga jumlah komoditas yang dipakai. Jadi semuanya ada di sini. Filternya, filter yang dilihat dari komoditas dan juga filter dari wilayah provinsinya, dari provinsi. Nah, kita anggap aja semuanya al, teman-teman. Nah, dari Februari kita buat ke Januari sampai bulan Desember. Nah, selanjutnya adalah peta sebaran harga per provinsi. Nah, kita bisa tampilkan juga petanya. Harus dipilih dulu. Nah, agak loadingnya teman-teman, soalnya udah nge-lag. Nah, ini adalah peta Cekopeknya. Bisa dilihat bahwa ini adalah peta Indonesia. Seperti itu. Terus selanjutnya ada analisis anomali, yaitu melihat misalkan kita beras medium, terus kita provinsinya alkan, dan ini di skornya bisa diatur. Saya ubah, saya setting 3 dan juga 0,10. Ketika kita mendeteksi anomali, nah, maka muncul data normal dan juga anomali di setiap periode Januari sampai dengan Mei gitu misalkan. Terus ada juga distribusi anomalinya.
berupa diagram batang. Juga ada data anomali. Nah, ini bisa dilihat data anomalinya dan juga bisa kita download dan juga zoom untuk melihat lebih detailnya untuk dilakukan analisis lanjutan gitu teman-teman. Terus ada juga ada heat map teman-teman. Nah, ini sebaran dari harganya, tentunya harga per bulan dari setiap provinsinya gitu dengan periode Januari sampai Desember. Dan dari setiap dari warna ungu itu berarti dia lebih murah, dan ketika warganya kuning itu warna kuning maka harganya akan mahal. Ya, bisa di zoom, bisa di untuk lagi, terus bisa di work from home, di download, di foto dan juga eh, dikembalikan. Terus selanjutnya ini juga ada filternya, ada misalkan pilih komoditas dari beras premium dan juga pilih tahunnya tahun berapa bisa dipilih gitu teman-teman. Tergantung pengen kalian lihatnya di mana gitu ya. Terus ini juga ada analisis komparatif komoditas, jadi ada perbandingan harga rata-rata. Ini visualisasi bar. Terus ada juga pie chart, yaitu nilai pasar, proporsi nilai pasar, proporsi nilai harga pangan nasional per komoditas. Juga insight di dalamnya ini diberikan agar orang akan lebih memahami itu insight dari bar chart dan juga pie chart tersebut gitu teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk demonstrasinya dari visualisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya dashboard interaktif ini yang dikembangkan mampu menjadikan data dan rekaman secara komprehensif, melalui visualisasi dan fitur interaktif. Dashboard ini juga membantu pengguna memahami pola perbedaan wilayah serta anomali harga sehingga efektif sebagai alat analisis dan pendukung pengambilan keputusan berbasis data. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.